Salam jumpa kembali dengan saya, saudara-saudari yang terkasih, Pastor Sani Saliwardaya, MSc dari Pengobatan Romo Lukman Purworejo. Hari ini untuk renungan hari Minggu biasa yang ke-26. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti satu proses Sinode Keuskupan Purwokerto, di mana dalam proses itu kami diajak memakai metode AI, yaitu Appreciative Inquiry. Metode evaluatif ini dulu kita mengenal metode yang lain seperti SWOT atau kemudian dibalik menjadi TOWS. Dalam metode SWOT ini kita diminta untuk mencari kekuatan, kelemahan, lalu kesempatan, dan cara mengatasinya. Jadi ada strength, weakness, opportunities, and treatments. Nah, dalam metode appreciative inquiry ini, semua peserta diajak untuk lebih melihat pada sisi positif dari apa yang sudah ada. Jadi hanya melihat hal-hal positif. Untuk lebih jelasnya Anda bisa membuka Google. Di sana akan diterangkan dengan lebih bagus dan jelas. Baik metode SWOT maupun appreciative inquiry sebagai suatu metode evaluasi memiliki kelebihan tetapi juga kelemahannya masing-masing. Saya tidak akan membahas metode ini, tetapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau melihat apa itu artinya apresiasi sendiri. Apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio atau dalam bahasa Inggris appreciation. Awalnya kata-kata apresiasi lebih dipakai dalam pengertian sastra atau seni, yaitu sikap menghargai suatu hasil karya sastra atau seni dan serentak penghargaan kepada sang seniman, sang sastrawan itu sendiri. Tetapi kemudian dipakai juga pemahaman ini untuk umum, hal-hal yang bersifat umum. Jadi apa itu apresiasi? Apresiasi adalah suatu pernyataan yang memberikan penilaian berdasarkan pengenalan, pemahaman, pertimbangan yang baik, tepat, dan positif sehingga berdampak pada yang dinilai dan yang menilai. Jadi di sini ada 3 poin penting dalam apresiasi itu: pengenalan, pemahaman, pertimbangan. Tetapi bukan hanya sekedar pengenalan, pemahaman, dan pertimbangan saja, melainkan pengenalan, pemahaman, pertimbangan yang baik, tepat, dan positif. Karena itu apresiasi bukanlah sekedar pujian palsu, pujian kosong, penghargaan palsu, atau penghargaan yang kosong hanya untuk menyenangkan orang lain saja, menyenangkan orang yang diberi penilaian. Pujian atau apresiasi yang seperti ini, yang palsu dan kosong, sering tidak memberi dampak yang baik, baik kepada yang dinilai maupun kepada yang menilai. Apresiasi palsu, apresiasi yang hanya merupakan pujian kosong saja, biasanya ada udang di balik batu.
ada sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan dari kedua belah pihak. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini, hari Minggu biasa ke-26, yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 48 mengungkapkan bagaimana Yesus memberikan satu apresiasi terhadap orang yang melakukan mukjizat penyembuhan. Padahal menurut laporan para murid, mereka bukan dari kelompok kita. Mereka bukan pengikut Kristus. Kok mereka melakukan mukjizat? Kok mereka bisa melakukan penyembuhan? Para murid melaporkan kepada Yesus dan protes untuk melarang mereka. Sikap para murid ini hanya memberikan satu penilaian negatif terhadap orang lain. Dasar penilaian negatif dari para murid hanya satu: mereka bukan kelompok kita. Jadi di sini kelihatan bagaimana sikap para murid yang sangat eksklusif. Jadi segala yang baik itu hanya ada pada kelompokku, yang lain tidak ada. Dan sikap Yesus sungguh berbeda dengan para murid. Dikatakan di sana, jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Di sini kelihatan bagaimana Yesus sungguh mengapresiasi orang-orang bahkan yang tidak mengenal dia, bahkan yang bukan pengikut dia, karena mereka melakukan sesuatu yang baik. Dari jawaban Yesus terhadap para murid menjadi jelas bahwa Yesus tidak memberikan satu apresiasi palsu, tidak memberikan satu pendapat palsu. Yesus sama sekali tidak merasa tersaingi. Yesus tidak juga merasa bahwa dia akan direndahkan karena mereka bukan pengikutnya. Yesus sungguh-sungguh mengenali, memahami dengan baik dan tepat tindakan orang yang menyembuhkan itu, sehingga dia bersikap positif. Dia memberikan satu apresiasi yang benar. Orang yang bisa memberi apresiasi secara baik, tepat, dan positif, inilah pokok dasar dari sikap inklusif. Sikap yang tidak mengucilkan orang lain, tapi sikap yang mau memberi kekuatan, dukungan, semangat kepada orang lain. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, apakah ciri-ciri sikap inklusif atau apresiatif yang benar menurut Injil hari ini? Yang pertama, tidak menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kebaikan pertama-tama bukan berasal dari niat kita saja. Kebaikan berasal dari Roh. Kita mengenalnya sebagai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berkarya bukan hanya di dalam gereja. Roh Kudus berkarya di dalam seluruh kehidupan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya.
gereja mengakui bahwa segala yang baik, yang menimbulkan kebaikan, menimbulkan kedamaian, siapapun yang membuatnya, siapapun yang melakukannya, siapapun yang menciptakannya adalah karena Roh Kudus. Yang kedua, menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun. Nah, ini lebih sulit saya kira bagi kita untuk melihat yang baik yang dilakukan orang kalau itu hanya hal yang remeh. Dunia kita, dunia wow. Jadi kita lebih gampang mengapresiasi satu tindakan-tindakan yang sangat wow, yang sangat hebat. Tapi yang kecil sering lewat begitu saja. Pernahkah kita memberi apresiasi kepada orang yang memungut sampah di depan rumah kita? Jarang kan? Mungkin alasannya, sudah saya bayar kok. Saya sudah iuran RT kok untuk dia. Tapi pernahkah kita, Pak, terima kasih ya Pak? Pernahkah mengatakan satu kata itu? Ciri yang ketiga, tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan dalam Injil hari ini ada dua hal. Secara verbal dengan kata-kata dan secara aksional dengan aksi, dengan satu tindakan. Yesus mengatakan dengan satu perumpamaan yang bagus. Barang siapa menyesatkan salah seorang anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Yesus melanjutkan, dan jika tanganmu menyesatkan, potonglah. Kemudian jika matamu menyesatkan, cungkilah. Kan lebih baik dengan satu tangan kamu masuk dalam hidup yang kekal daripada dengan dua tangan kamu masuk dibuang dalam neraka. Atau lebih baik dengan satu mata kamu masuk ke dalam kehidupan Allah, kerajaan Allah, daripada dengan dua mata kamu masuk ke dalam neraka. Ungkapan simbolik ini tidak mengatakan bentuk penyesatan secara verbal melalui ajaran kita, menyesatkan orang yang percaya. Ajaran-ajaran yang kita berikan kepada orang lain tetapi tidak benar, itu bukan sikap inklusif. Itu bukan sikap apresiatif. Tindakan-tindakan kita yang membuat orang sesat, memberi contoh yang tidak benar, mengajak orang untuk melakukan satu tindakan yang tidak benar, itu juga bukan tindakan inklusif, apresiatif. Saudara-saudariku, bacaan Injil hari ini sungguh menantang kita. Menantang kita sebagai orang-orang Kristiani terutama untuk berani melanjutkan ajakan Yesus ini. Menyatakannya kepada orang lain, melaksanakannya, memberikan kesaksian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memberi apresiasi yang baik, tepat, dan positif. Bagaimana kita membangun satu sikap inklusivitas, menghargai yang lain dengan benar. Semoga renungan ini, bacaan Injil hari ini semakin membuat kita menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Berkat Tuhan.